Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu, tanggal 6 September 2020. Bersepakat dalam ketaatan, kasih dan penuh percaya. Bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama Yeskiel 33 ayat 7 sampai dengan 9. Bacaan kedua Roma 13 8 sampai dengan 10 dan Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Matius 18 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil minggu ini berbicara tentang kesepakatan. Kesepakatan adalah ikatan dua atau lebih dalam mencapai suatu tujuan. Baru-baru ini kita mendengar di mana negara kita Indonesia dan Tiongkok menandatangani kesepakatan dalam hal obat vaksin corona. Kenapa kedua negara ini menandatangani kesepakatan ini? Karena kedua negara ini memiliki tujuan yang sama untuk secara bersama-sama segera membasmi virus yang mematikan ini. Dan bagaimana kesepakatan ini dapat berjalan dengan lancar? Tentunya kedua negara yang telah bersepakat untuk menciptakan vaksin, mereka akan mengeluarkan segala peraturan demi tercapai tujuan bersama. Dan peraturan-peraturan ini harus ditaati oleh kedua negara yang bersepakat. Kembali kita ke Injil. Yesus mengatakan, jika dua daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Apapun yang kita sepakatkan dalam doa dan meminta kepada Bapa yang empunya segalanya akan memberi, akan mengabulkannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat ini menyatakan kita bersepakat dengan Bapa yang empunya segala-galanya. Ketika Tuhan sepakat dengan apa yang kita doakan, tentu tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak menjawab doa-doa kita. Pertanyaannya, doa apakah yang seharusnya kita naikkan kepada Tuhan? Namun, kadang-kadang saudara-saudara, sangat sulit kita bersepakat dalam permintaan. Sehingga kita tak mendapatkannya. Suatu kali saudara, di dalam pelayanan doa ke rumah sakit, saya bersama tim berjumlah 5 orang, kami telah bersepakat berdoa untuk kesembuhan saudara kita ini. Namun, ada satu di antara kita meragukan doa yang kita panjatkan karena melihat situasi dan kondisi dari pasien. Ini saudara-saudara menjadi penghalang permintaan kita untuk dikabulkan. Dalam kesepakatan kita harus memiliki kepercayaan penuh kepada yang punya, yaitu Bapa di surga. Bagaimana kesepakatan itu dapat dikabulkan oleh Bapa? Pertama, saudara-saudara, adanya ketaatan. Agar kesepakatan kita di dalam berdoa dikabulkan oleh Bapa di surga, kita harus selalu hidup dalam ketaatan. Taat akan segala perintah-perintah Bapa dan firman-Nya. Dan mau setia melakukan firman-Nya. Yang kedua saudara, hidup dalam kasih. Agar kesepakatan doa kita dapat dikabulkan, kita juga harus memiliki hidup dalam kasih. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak menyombongkan diri, mau berempati dan berbagi. Dan ketiga saudara,
hidup dalam penuh kepercayaan pada Bapa di surga. Selain 2 poin tadi, kita juga harus memiliki kepercayaan penuh akan kuasa Bapa melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa kepercayaan, dengan penuh keraguan, maka doa kita tidak akan mendapat jawaban. Pertanyaan sekarang saudara, doa apakah yang seharusnya kita naikkan kepada Tuhan? Doa yang baik adalah doa yang berisi permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 2 ayat 1. Doa permohonan itu juga baik. Karena dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus juga berisi permohonan-permohonan. Tentu permohonan yang dijawab Tuhan adalah permohonan yang memuliakan Allah. Bukan memuliakan diri kita sendiri. Doa syafaat juga lebih baik. Karena kita belajar untuk mendoakan orang lain dan tidak hanya meminta pertolongan atau permohonan bagi diri kita sendiri. Akhirnya saudara-saudara, doa ucapan syukur adalah doa yang paling baik karena kita memang harus mengucapkan syukur atas segala pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kembali dalam hal sepakat. Sangat sulit bagi kita untuk dapat sepakat meminta hal yang sama kepada Tuhan. Jika ada di antara kita yang sudah berkeluarga, apakah kita sudah sepakat dengan pasangan kita untuk meminta sesuatu? Sangat diyakini bahwa ketika suami dan istri sudah sepakat untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawabnya. Namun saudara-saudara, justru kadang-kadang antara suami dan istri saja belum tentu 100% sepakat. Apalagi kita semua yang berdoa di dalam satu gereja, di dalam satu komunitas, di dalam suatu komsel. Untuk itulah perlunya adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang berdoa. Sudahkah kita sepakat dengan partner doa kita dan juga dengan Tuhan kita sendiri? Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan minggu hari ini mau mengajak kita semua, kepada saya dan saudara, untuk kembali merefleksikan dalam kesepakatan berdoa, baik dalam keluarga, tim, ataupun kelompok gereja, komunitas, komsel. Apakah sudah dengan sungguh-sungguh kita bersepakat? Bagaimana ketaatan dalam kehidupan kita? Bagaimana kasih dalam kehidupan diri kita? Apakah kita dengan sungguh-sungguh percaya atas apa yang telah kita sepakatkan di dalam doa? Tuhan Yesus, Engkau telah menyatakan kepada kami, jika 2 orang daripada kami di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan kami akan dikabulkan oleh Bapamu di surga. Bila Roh Kudus boleh mengajarkan kami untuk dapat bersepakat dan selalu mau hidup taat, penuh kasih dan penuh percaya demi Kristus Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi, baik secara live streaming maupun langsung di dalam gereja. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.